Anak kecil yang dikutuk. Aku ingat sekali kejadian tersebut. Pak tua mengusap rambut putihnya. Akulah Ode, anak kecil tinggi kurus tersebut, anak yang disuruh-suruh. Lakulu terdiam, mulutnya bahkan terbuka tanpa disadari. Zaman tetap dalam posisi duduknya mendengarkan takzim, sesekali mencatat. Ayo diminum. Kalian membiarkan minuman ini jadi dingin. Pak tua menunjuk nampan di atas meja. Pak tua, maaf jika saya sedikit mendesak, tapi saya tidak haus. Lakulu langsung bereaksi. Bisa kita terus saja ke cerita ini. Kasihan sekali bayi itu, ditinggal pergi ibunya. Apa yang terjadi kemudian? Bagaimana dengan Rahayu? Apakah dia bisa hidup lagi? Jika situasinya berbeda, mungkin teras depan itu akan dipenuhi gelak tawa. Lakulu refleks bertanya polos. Dia kira ini seperti sinetron yang dia tonton di televisi atau dari film-film DVD bajakan. Tokoh cerita mendadak kembali hidup. Pak tua menggeleng, Lakulu mengaduh kecewa. Esok harinya, Rahayu dikuburkan di pulau seberang. Pulau Bungin tidak punya lahan pemakaman. Kami harus menumpang di kampung lain. Puluhan perahu nelayan berangkat. Jenazah Rahayu diletakkan di kapal besar milik ayahku, seperti arak-arakan. Gerimis turun membasuh lautan. Itu sungguh pemandangan memilukan. Meski bukan penduduk asli, bukan suku Bajo, keluarga Nugroho dikenal dekat. Mereka tetangga yang baik hati dan ringan tangan membantu. Sri Ningsih piatu sejak lahir. Bayi mungil itu sama sekali tidak tahu jika ibunya pergi saat hidup mati melahirkannya. Sesuai musyawarah tetua kampung, ibuku memutuskan merawat Sri Ningsih. Kami 6 bersaudara laki-laki semua. Aku anak paling kecil, jadi ibuku tidak punya lagi anak yang harus dirawat. Dia bisa meluangkan banyak waktu. Setiap kali Nugroho pergi melaut, Sri dititipkan di rumah kami. Aku senang sekali, seperti punya adik kandung. Sri tumbuh sehat, tak kurang satu apapun. Nugroho amat menyayangi putrinya. Hari berlalu, berganti minggu, bulan beranjak menyulam tahun. Tidak terasa Sri sudah berusia 8 tahun. Sama seperti anak-anak lain. Warna kulitnya gelap, tubuhnya pendek, gempal, rambutnya panjang hingga ke punggung. Dia sering terlihat bermain dengan anak lain, sesekali ikut melaut di sekitaran pulau, atau ikut pergi ke kota Sumbawa. Anak itu amat periang, giginya tanggal 2. Saat tersenyum atau tertawa, tidak pelak membuat orang lain jadi terpingkal. Menunaikan janji pada istrinya, Nugroho mengirim Sri sekolah. Malam hari dia belajar mengaji di Masjid Pulau Bungin. Siangnya belajar membaca, berhitung di sekolah seberang pulau. Tahun-tahun itu Indonesia baru saja merdeka. Tidak banyak sekolah yang tersedia, tapi hadirnya cabang organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah di Pulau Sumbawa membuat banyak aktivitas mendirikan sekolah rakyat. Setiap pagi akan ada nelayan yang mengantar Sri ke seberang, kemudian menjemputnya pulang siang hari. Iya, 8 tahun berlalu. Berkat kerja keras, Nugroho telah menjadi salah satu orang terpandang di Pulau Bungin. Dia memiliki kapal besar untuk melaut, tidak lagi menjadi nakoda ayahku. Juga memiliki beberapa perahu nelayan kecil. Ada belasan ABK yang bekerja untuknya, termasuk pembantu. Rumahnya juga semakin bagus, dengan perabotan terbaik zaman itu. Nugroho bahkan memiliki radio. Dia beli dari kapal Belanda. Berita di awal-awal kemerdekaan Indonesia kami dengar dari radio milik Nugroho. Ayahku yang semakin tua mengusulkan agar Nugroho diangkat
menjadi kepala kampung berikutnya. Tapi sepertinya dia tidak terlalu tertarik menolaknya dengan sopan. Perlahan tapi pasti, kesedihan atas kepergian istrinya jauh tertinggal di belakang. Nugroho yang usianya masih kepala 3 kembali jatuh cinta dengan wanita asli Pulau Bungin. Namanya Nusi Marata. Usia gadis itu baru 20, kembang desa, cantik, tidak perlu berlama-lama lagi. Saat tahu mereka menyimpan perasaan saling suka, keluarga Nusi Marata menyetujui. Mereka berdua menikah di penghujung tahun 1954. Meriah sekali Pulau Bungin saat pernikahan itu. Lampu Petromax dan obor dipasang di setiap sisi jalan. Panggung besar didirikan. Kerabat, kenalan jauh berdatangan. Ayahku menjadi orang tua angkat Nugroho dalam proses pernikahan. Sepanjang hari Sri terlihat amat senang. Bilang dia akan punya ibu lagi. Sepanjang acara dia duduk manis di samping Nusi, mengenakan pakaian adat suku Bajo yang senada dan tersenyum lebar. Waktu itu, semua orang tahu Nusi amat mencintai Nugroho. Rasa cinta yang besar itu lebih dari cukup untuk membuatnya juga menyayangi Sri. Meski hanya anak tiri, mereka bertiga cocok satu sama lain. Kisah ini awalnya akan terlihat sangat indah. Sri mendapatkan ibu kembali. Nugroho memiliki istri baru. Tapi lagi-lagi persis seperti lautan yang berubah. Mendung dengan cepat menutupi langit cerah. Atau seperti ada yang jahil menuangkan tinta hitam ke dalam beningnya laut. Air berubah menjadi pekat. Pak Tua diam sejenak menghembuskan nafas panjang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Pak Tua? Lah Gulu mendesak. Sesuatu terjadi, Gulu. Peristiwa memilukan yang menimpa keluarga mereka. Dan sejak saat itu, Nusi berubah amat membenci Sri. Bahkan kemudian tega menyebut Sri dengan sebutan anak kecil yang dikutuk. Bagaimana sekolahmu hari ini, Sri? Nugroho bertanya. Mereka sedang di atas dokar yang melintasi jalanan setapak, duduk berhadap-hadapan. Lancar, Pak. Tadi kami belajar berhitung mencongkak. Seru. Sri mengangguk tertawa teringat keseruan di kelas. Dia dan teman-teman berebut menjawab pertanyaan dari guru. Hari ini Nugroho tidak melaut. Dia bisa menjemput sendiri anaknya yang pulang sekolah di seberang pulau. Selain berhitung, apa pelajaran kesukaanmu sekarang, Sri? Bahasa, Pak. Kami belajar bercakap-cakap dengan bahasa Belanda, juga bahasa Inggris. Oh iya, Tuan Guru pintar sekali berbahasa asing. Nugroho mengangguk. Tuan Guru Bajang memang pintar. Dia pernah sekolah di luar. Dokar terus melewati jalan setapak, melintasi padang rumput Sumbawa yang menakjubkan. Rambut Sri bergoyang-goyang oleh gerakan dokar. Suara kaki kuda terdengar berirama debu mengepul. Bapak lihat, sepatumu semakin robek, Sri. Sri mengangguk menyeringai. Mereka berdua menatap sepatu pantofel hitam yang dikenakan Sri. Jempol kakinya terlihat. Zaman itu masih jarang anak-anak yang mengenakan sepatu. Dari 18 murid di sekolah, hanya Sri yang mengenakan sepatu. Itu pun karena Nugroho adalah nelayan besar. Dia sering bertemu kapal-kapal Belanda atau pergi ke Surabaya. Bapak akan membelikan yang baru, Nak. Bulan depan persis saat ulang tahunmu. Sri menggeleng. Tidak usah dibelikan juga tidak apa-apa, Pak. Bapak sudah janji hadiah ulang tahunmu ke-9. Nugroho mengangguk mantap. 1 jam menumpang dokar dari sekolah, Nugroho dan Sri tiba di tepi pantai. Sais pemutar kuda. Sri melambaikan tangan berseru terima kasih kepadanya.
itu dokar milik keluarganya yang diinapkan di kota kecamatan tempat Sri sekolah. Perahu layar kecil sudah menunggu di dermaga. Pengemudinya berdiri menyambut hendak membantu, tapi tanpa perlu dipegangi, lincah Sri telah loncat. "Langsung ke rumah, Pak," Nugroho memberitahu, beranjak duduk di sebelah anaknya. Pengemudi perahu mengangguk segera meraih galah panjang, mendorong perahu lepas dari pasir pantai. Tidak mudah bagi Sri untuk sekolah. Dia harus melakukan perjalanan ini setiap hari. Jika ingin tidak tertiup, perahu harus digerakkan dengan galah. Jika butuh waktu lama lagi, yang butuh waktu lama lagi. Jika hujan turun, dia harus membawa payung besar. Siang ini cerah, langit biru tanpa awan. Sri asyik menatap permukaan laut dangkal yang bening. Dia bisa melihat ikan berenang. Sesekali tangannya terjulur menyentuh air. "Ibumu akan segera melahirkan, Sri," Nugroho memecah lengkang. Kapan? Kapan?" Sri menoleh bertanya antusias. "Menurut hitungan dukun, minggu-minggu ini, tidak lama lagi." Nugroho tersenyum. Sri tertawa. Wajah gelapnya yang tersiram terik matahari terlihat semakin riang. Sudah 5-6 bulan ini tidak sabaran menunggu hari istimewa itu tiba. Sejak Nusi Marata dikabarkan mengandung, teman-teman satu sekolahnya sudah tahu jika dia akan punya adik. Meski tidak ada yang bertanya padanya, dia tetap semangat bercerita. "Semoga adik lahir saat ulang tahunku, Pak." "Memangnya kenapa?" "Biar bisa bersamaan ulang tahunnya." Kompak. Sri memikirkan ide hebat itu. "Kamu ingin adik laki-laki atau perempuan, Sri?" Pengemudi kapal nelayan separuh baya bertanya ikut dalam percakapan. "Perempuan," Sri menjawab cepat. "Bukankah lebih seru punya adik laki-laki?" "Tidak mau, nanti nakal," Sri menggeleng cepat. Perahu layar itu dipenuhi gelak tawa, terus menuju Pulau Bungin. 3 hari kemudian, malam hari di sisi timur Pulau Bungin terlihat lebih terang dan ramai. Nugroho kembali menggelar syukuran. Hampir seluruh penduduk pulau berkumpul di rumah panggung besarnya. Lampu Petromax obor-obor dipasang di jalan. Bapak-bapak, pemuda, remaja, putra duduk di ruang depan dan teras rumah. Anak-anak berlarian saling kejar tertawa. "Tidak usah membantu pekerjaan di dapur, Indi," Nugroho mengingatkan istrinya yang dipanggilnya Indi, berarti adik dalam bahasa Bajo. Ibu-ibu dan remaja putri sedang bersiap menghidangkan makanan di dapur. Nampan-nampan besar dipenuhi makanan. Asap mengepul dari tungku. Aroma lezat tercium. Aku bosan di kamar, Kak. Hanya bantu-bantu ringan." Nusi menggeleng. "Sudah ada yang mengerjakannya, Indi. Tidak perlu. Dia sehat-sehat saja, Nugroho." Dukun beranak yang juga ada di sana memotong percakapan. "Baik bagi ibu hamil untuk terus bergerak. Tapi tidak usah cemas, Nak. Lagi pula, kamu seharusnya ada di ruang depan. Tidak ada laki-laki di dapur, kecuali kamu ingin membantu memotong bawang dan cabai." Ibu-ibu lain tertawa. Nugroho terdiam. Masih segar sekali ingatannya atas kejadian 9 tahun lalu, saat istri pertamanya Rahayu tiba-tiba terjatuh di dapur dan mengalami pendarahan. Dia cemas sepanjang sore tadi tidak menemukan istrinya di kamar, mencarinya ke dapur. "Buah Lila, acara mau dimulai. Semua orang sudah menunggu." Ode muncul di belakang. Dia disuruh ayahnya mencari tuan rumah. Nugroho berpikir sebentar, kemudian menatap istrinya. "Jangan bawa yang berat-berat, Indi." "Iya, Kak." Nusi tersenyum manis. "Indi janji." "Bukan main. Kalian membuat seluruh pulau iri dengan kemesraan seperti ini," dukun berseru. Nugroho meninggalkan dapur diiringi tawa ibu-ibu. Ode berjalan di belakangnya.
Memang tidak perlu ada yang dicemaskan Nugroho. Syukuran malam itu berjalan lancar. Musi baik-baik saja. Kepala kampung mulai acara, imam masjid menutupnya dengan doa. Kemudian nampan-nampan makanan segera dikeluarkan, dibawa oleh Ode dan pemuda tanggung lainnya. Disusun membentuk lingkaran. Tamu duduk mengelilingi nampan, mulai makan sambil asyik bercakap. Anak itu berbakat menguasai bahasa asing Nugroho. Apakah kamu tertarik mengirimnya ke madrasah di Pulau Jawa? Mungkin tidak lazim bagi anak perempuan sekolah jauh, tapi bakatnya sangat istimewa. Sayang disia-siakan. Nugroho mengangguk. Ibunya dulu berpesan demikian. Tuan Guru Bajang, jika Sri menginginkannya, maka aku akan mengizinkannya. Bagus sekali. Aku punya kerabat di Pulau Jawa, madrasah besar dan masyhur. Orang yang mengenakan serban putih itu menyebut nama. Ah, aku pernah mendengar nama madrasah itu. Kepala kampung ikut menyahut. Terletak dekat pabrik gula besar, bukan? Nugroho duduk mengelilingi nampan di antara kepala kampung dan Tuan Guru Bajang. Guru sekolah Sri Ningsih yang turut diundang. Tahun 1940-an, organisasi NU menyebar hingga ke Sumbawa, mendirikan banyak madrasah. Tuan Guru Bajang adalah salah satu yang ikut mengembangkan sekolah. Sambil menghabiskan makanan, mereka bercakap-cakap membahas apa saja yang terlintas. Kamu jadi pergi ke Surabaya dalam waktu dekat? Kepala kampung bertanya. Nugroho mengangguk. Kupikir kamu tidak lagi tertarik mengangkut barang-barang. Hanya sesekali saja, Pak. Selagi musim paceklik, ikan-ikan sedang susah dicari. Sayang kapal besar hanya tertambat di dermaga. Kebetulan ada saudagar di Sumbawa yang butuh kapal untuk membawa barang-barangnya dari Surabaya. Benar, musim paceklik kali ini terasa lebih panjang. Kapalku 6 minggu melaut ke Flores, tak sampai sepertiga isi peti-peti kayu. Belum lagi ombak laut sedang tinggi dan angin kencang, menyulitkan ABK. Semoga bulan-bulan depan tangkapan kembali lancar. Hei, Ode, tolong isi kelas minuman. Nugroho dan Tuan Guru jangan hanya berdiri melamun. Ode yang membawa cerek mengepul bergegas mendekat. Esok hari cahaya matahari lembut menerpa atap-atap seng. Penduduk pulau mulai menggeliat melakukan aktivitas pagi. Nugroho menghabiskan segelas kopi hangat dengan cuaca basah sambil menatap dermaga kayu yang ramai oleh nelayan yang berdempul dan mengecat perahu, atau sibuk memperbaiki jaring ikan yang robek. Jaring-jaring besar itu dibentangkan dari satu tiang bambu ke tiang yang lain, membuat tepi pulau dipenuhi jaring ikan. Musi asyik merapikan tumpukan pakaian di lemari, dibantu oleh Sri. Apa yang sedang kamu pikirkan, Sri? Sri yang ketahuan sedang memerhatikan perut ibu tirinya menyengir. Musi menyelidik tersenyum. Apa, Sri? Bagaimana kalau ternyata bayinya ada 2, Bu? Kembar. Musi tertawa sambil menggeleng. Dukun beranak bilang cuma 1, Sri. Tetapi kan dukun tidak bisa lihat langsung. Boleh jadi keliru. Perut ibu besar sekali. Mungkin ada 2 bayinya di dalam sana. Memangnya kamu ingin adik kembar? Mau? Mau. Sri asyik memikirkan ide menarik itu. Bagaimana kalau dua-duanya ternyata laki-laki? Kalau begitu tidak mau. Sri dengan cepat menggeleng. Musi tertawa. Bercakap-cakap dengan anak tirinya ini selalu menyenangkan. Jika tidak sekolah, Sri sering menemaninya duduk di teras, menemani membereskan rumah, atau memasak di dapur sambil bercakap-cakap. Ibu dengar kamu paling suka sekali pelajaran bahasa, Sri. Musi tersenyum. Matahari semakin tinggi, mereka pindah ke ruang tengah. Musi meneruskan merajut pakaian bayi, sementara Sri duduk di sebelahnya memerhatikan.
Sebenarnya tidak juga sih, Bu. Sri menggeleng, mata bulat hitamnya mengercap-ngercap. Bukankah Tuan Guru Bajang bilang begitu? Lantas, kamu suka pelajaran apa? Tapi ibu jangan bilang-bilang ke bapak. Nusi menghentikan gerakan tangan merajut, mengangguk. Sri paling suka pelajaran kosong, Bu. Sri menjawab sambil menyengir. Nusi yang sudah serius sekali menunggu jawaban anak tirinya tertegun sejenak. Kemudian tertawa. Sri memang anak kecil menjelang usia 9 yang sangat menyenangkan. Mendadak tawa Nusi terlipat. Gerakan tangannya yang hendak merajut terhenti. Pintalan benang terjatuh menyusul alat merajut lainnya. Ibu kenapa? Sri berseru segera mendekat. Bayinya mau lahir. Nusi meringis, itu kontraksi pertama sebelum pembukaan berikutnya yang berlangsung cepat. Bayi? Sri bertanya cemas. Bantu ibu pindah ke dipan, Sri. Nusi bangkit dari kursi. Sri patah-patah membantu ibu tirinya pindah ke kamar. Kemudian berlarian ke teras depan memberitahu bapaknya. Gelas kopi yang dipegang Nugroho tumpah. Dia segera berdiri. Ada Ode sedang membawa bilah bambu di depan rumah. Ode, panggil dukun beranak. Ode meletakkan bilah bambu sembarangan, lantas berlarian secepat yang dia bisa. Semua kejadian berlangsung cepat dan berbeda saat Sri dilahirkan dulu. Kali ini berjalan baik. 15 menit kemudian suara kencang tangis bayi terdengar dari rumah panggung besar itu. Proses persalinan lancar, bayi selamat. Ibunya tak kurang satu apapun. Dukun beranak mengembuskan nafas lega, menepuk bahu Nugroho yang sejak tadi amat tegang. Penduduk segera berdatangan berkumpul di teras. Wajah-wajah turut bersuka cita. Dua harapan Sri Ningsih tidak terkabul. Bayi itu lahir lebih cepat 3 minggu dari tanggal ulang tahunnya dan laki-laki. Nama bayi laki-laki itu Tilamuta, generasi kesekian dari nelayan suku Bajo di Pulau Bungin. Nugroho menggelar syukuran 3 malam sebagai ungkapan syukur atas bayi dan ibunya yang sehat. 3 hari berturut-turut rumah panggung besar itu tidak pernah sepi dari penduduk. Ibu-ibu bergotong royong membuat hidangan di dapur. Laki-laki dewasa menyembelih beberapa ekor kambing. Tidak hanya penduduk setempat, perahu-perahu luar pulau juga tertambat di dermaga. Beberapa kenalan dari Sumbawa datang mengucapkan selamat dengan membawa buah tangan. Sri sudah lupa jika dia menginginkan adik perempuan. Menyaksikan betapa lucu Tilamuta, dia tertawa lebar, berubah pikiran. Adik laki-laki pun tidak masalah. Sri asik menyimak bagaimana ibu tirinya mengganti popok, bedong, memandikan, dan menimang si kecil. Favorit Sri adalah saat dia disuruh menemani Tilamuta beberapa menit jika ibunya hendak mandi atau melakukan sesuatu. Sri senang sekali, seolah sedang diberikan tugas paling penting sedunia. Pagi hari ke-14 sejak kelahiran Tilamuta, Nugroho kembali berangkat melaut. Gerimis turun membungkus pulau. Angin kencang berkesiur membuat atap seng bergemeleduk. Apakah tidak bisa ditunda barang 1-2 minggu lagi, Kak? Ini sedang musim ombak tinggi. Lautan tidak tenang. Nusi berkata lirih sambil memasukkan pakaian ke dalam tas, membantu berkemas-kemas. Aku sudah janji dengan saudagar mengambil barang dari Surabaya, Indi. Tapi bukankah kita bisa menyuruh nelayan lain saja yang membawa kapal? Mereka lebih dari cakap dan bisa dipercaya. Nusi membujuk. Nugroho menggeleng tersenyum. Minggu depan Sri ulang tahun, Indi. Aku juga sudah berjanji membelikannya sepatu baru di Surabaya. Aku sendiri yang harus pergi. Anak itu tidak pernah meminta sesuatu selama ini, tidak pernah merepotkan kita. Tapi aku tahu dia ingin punya sepatu bagus.
Dia berhak mendapatkan hadiah bagus. Musi terdiam menutup tas besar. Pakaian Nugroho sudah dimasukkan semua. Ini hanya perjalanan sebentar, Indi. Tak kurang beratus kali aku melaut melewati cuaca buruk. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Bahkan sebelum Indi menyadarinya, kapal kita sudah tertambat kembali di dermaga. Aku sudah pulang. Tilang Muta masih merah, Kak. Musi mencoba membujuk terakhir kalinya. Aku juga tidak mau meninggalkan Tilang Muta yang baru 14 hari, Indi. Tapi dia akan menjadi pelaut tangguh. Besok lusa dia akan tahu persis bagaimana kehidupan seorang pelaut. Musi menatap suaminya dengan wajah sedih. Sia-sia dia tidak bisa membatalkan niat Nugroho. Nugroho mencium kening Tilang Muta yang tertidur nyenyak di atas dipan. Kemudian meraih tas besar, meletakkannya di punggung, melangkah menuju teras depan. Sri berdiri di sana menunduk sejak tadi, lamat-lamat mendengarkan percakapan orang tuanya. Nugroho mendekatinya. "Bapak berangkat, Sri." Gadis kecil itu mengangguk pelan. Nugroho menyentuh bahu putri sulungnya. "Jaga adikmu dengan baik." Gadis kecil itu mengangguk lagi. "Selama bapak pergi, hormati dan patuhi ibumu. Lakukan apa yang dia suruh tanpa bertanya. Turuti apa yang diperintahkan tanpa membantah. Jangan mudah menangis. Jangan suka mengeluh. Kamu adalah anak seorang pelaut tangguh. Bersabarlah dengan setiap perkara." "Iya, Pak." Gadis kecil itu memahat janji di hatinya. Nugroho mencium ubun-ubun Sri, lantas menuruni anak tangga. Gerimis yang menderas tidak membuat langkah Nugroho surut. Dia melewati jalan setapak menuju dermaga kayu di bawah butiran air hujan. Beberapa ABK sudah bersiap di atas kapal besar, tinggal menunggu nahkodanya. Sri menatap punggung bapaknya dari kejauhan. Nugroho naik ke atas kapal, melambaikan tangan ke arah rumah panggung besar. Sri balas melambai. 5 menit kemudian, kapal itu sudah beringsut meninggalkan dermaga. Hari itu, tahun 1955, usia Sri menjelang 9 tahun. Itulah terakhir kali Sri melihat bapaknya. Sejak hari itu, dia sempurna menjadi yatim piatu.